Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke video selanjutnya. Di video kali ini saya akan memberikan materi tentang aljabar bool ya teman-teman. Lanjutan dari gerbang logika yang sebelumnya saya sudah buat videonya. Nah, kali ini kita akan belajar memahami aljabar bool melalui apa namanya logika biner ya. Jadi teman-teman yang pertama teman-teman harus ketahui adalah apa sih sebenarnya aljabar bool itu ya. Terus sifat-sifatnya apa aja? Nanti kita akan pelajari di sini. Saya ada catatan tersendiri tentang aljabar bool sebelum kita masuk ke materi kita yang di slide yang sudah saya sediakan. Jadi di dalam aljabar bool itu dia memiliki notasi-notasi yang tersendiri ya. Jadi contohnya saja, nanti apabila kita memasuki fungsi n, maka itu dinyatakan dengan titik. Jadi kalau misalnya dia titik, maka dia menggunakan gerbang n ya. Seperti contoh misalnya f itu keluarannya, f sama dengan a titik b. Berarti itu membacanya f sama dengan a dan b ya. A, N, B gitu ya. Nah, begitu juga dengan fungsi OR. Jadi fungsi OR ini dinyatakan dengan simbol plus. Kenapa teman-teman harus belajar memahami simbol-simbol yang nanti akan masuk ke dalam aljabar bool, karena nanti ini berhubungan dengan perhitungan ya teman-teman. Jadi diperhatikan. Nah, di dalam ini OR, maka dia menggunakan simbol plus. Jadi misalnya keluarannya F sama dengan A plus B atau F sama dengan B plus A ya. Selanjutnya ada fungsi not dinyatakan dengan overline ya. Jadi kalau misalnya not berarti misalnya ada inputan A dan B maka tidak A tidak B itu disimboli dengan garis di atasnya gitu. Oke. Kalau sudah, maka kita masuk ke beberapa fungsi yang lain seperti seperti XOR, maka simbolnya seperti ini. Kemudian ada fungsi XOR ya. XOR maka dia dibaca seperti itu. Nah, kalau misalnya ada dua, misalnya N gitu, tidak N, maka F sama dengan A titik B, maka ada upline-nya di atasnya. Itu tidak, menyatakan tidak. Oke. Oke, selanjutnya karena kita sudah membahas ini, maka kita akan lanjut ke selanjutnya. Kita hanya perlu menghafalkan simbol-simbol ini. Kalau N itu titik, kalau OR itu tambah. Kalau not berarti ada garis di atasnya. Oke. Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini saya sudah punya slide untuk pembahasan tentang aljabar bool ya. Di sini nanti akan kita lanjutkan ke peta Karnoff, tapi sebelumnya kita belajari dulu si aljabar boolnya ini sebelum kita ke peta Karnoff ya. Nah, di dalam aljabar bool ini teman-teman, hukum aljabar itu
pada dasarnya semua sama ya. Sama seperti kita misalnya belajar tentang aljabar, matematika aljabar dan lain sebagainya, semua sama. Hanya saja kalau di sini pada aljabar bool ini digunakan untuk menghitung atau memasukkan ke dalam notasi-notasi yang tadi sudah kita baca ya di dalam gerbang logika. Di sini ada beberapa sifat dari aljabar bool, teman-teman. Yang pertama ada sifat komutatif, yang kedua adalah asosiatif, dan yang ketiga adalah distributif. Nah, yang perlu teman-teman ketahui pada sifat yang pertama yakni komutatif. Jadi di sini ya teman-teman dilihatnya ada gerbang apa ini tadi kalau plus gerbang OR ya. A OR B sama dengan B OR A atau A N B sama dengan BNA ya. Nah, tabel di bawah untuk apa? Tabel di bawah itu adalah untuk pembuktian teman-teman, di mana pembuktian ini akan dimasukkan ke dalam perhitungan binar di gerbang logika tadi. Misalnya nih ya, ada dua inputan A dan B ya. Kita bisa lihat di sini ada dua inputan, inputan A dan inputan B ya. Nah, di sini kita akan membuktikan apakah jawabannya sesuai dengan gerbang logika yang kita pelajari sebelumnya ya. Dia mau memasukkan gerbang OR dulu ya. Berarti A OR B tinggal dicari. Apabila dua inputan 0 sama 0 di OR itu seperti apa. Begitu juga dengan yang di N. Di N juga seperti itu ya. Jadi apabila ada dua inputan maka apabila berbeda salah satunya atau sama itu seperti apa hitungannya. Menggunakan logika N ya. Oke, selanjutnya teman-teman. Nah, di sini ada asosiatif. Asosiatif itu menunjukkan bahwa adanya lebih dari dua inputan ya, teman-teman. Jadi misalnya ini ada 3 inputan dengan dikurungi seperti ini ya. Jadi misalnya A plus atau A OR B OR C. Jadi kita membuktikan apakah hasil output dari A OR B OR C itu sama dengan A OR B plus OR C gitu ya. Nah, ketika pembuktian itu maka dihitungnya juga menggunakan notasi bilangan aljabar bool yang tadi sudah kita pelajari. Jadi kalau misalnya di sini ada 3 inputan berarti akan dihitung sama. Nah, ini teman-teman yang penting teman-teman pelajari adalah Bu, apakah nanti kalau misalnya kita masukkan 00-nya ini sembarang aja gitu ya. Jadi ini mengikuti perhitungan pada sistem bilangan sebelumnya teman-teman. Kalau di binar kan kita menghitungnya 1, 2, 4, 8 ya. Maka di sini juga sama 1, 2, 4. Nah, gimana cara tahu 1, 2, 4? Di sini nolnya 0, 1, 0, 1, 0, 1. Di sini 00, 11, 00, 11. Ini 00, 000, 1111 ya. Jadi dia mengikuti bilangan binarnya juga teman-teman. Kemudian nanti dihitung menggunakan OR dan menggunakan NAND. Maaf, menggunakan N. Apakah sama atau tidak, teman-teman? Ya. Kalau misalnya sama hasilnya berarti itu bisa dinyatakan benar gitu ya. Nah, selanjutnya ada sifat distributif, teman-teman. Nah, pada sifat distributif ini maka masukannya itu bisa lebih dari 3 ya. Dengan pemisahan-pemisahan tersendiri. Contohnya misalnya nih ada mau membuktikan A N B OR C sama dengan A N B OR A N C misalnya ya. Apakah sama? Kita lihat di sini ya hasilnya. Kalau
A ini terputus ya teman-teman. Kalau misalnya AB misalnya dicari, karena tadi ini kita menentukan AB ini kan, maka dia cari dulu AB, diambil dari masing-masing angka biner di A, B, dan C ya. Sifat komutatif, asosiatif, dan distributif dapat dimiliki oleh aljabar biasa juga. Hanya saja pada aljabar Boole menggunakan angka biner yaitu 1 dan 0 teman-teman. Nah, ada lagi beberapa aturan yang dimiliki aljabar Boole. Misalnya aturan atau kaidah aljabar Boole memiliki khusus yang tidak dimiliki oleh aljabar biasa. Di antaranya sebagai berikut, yaitu kaidah-kaidah dalam aljabar Boole untuk operasi gerbang OR misalnya. Nah, ini masuk ke dalam kaidah ya teman-teman. A OR 0 sama dengan A. Maka ada di sini ada inputannya dua ya, A dan O ya. Dilihat apakah kaidah pertama ini menunjukkan bahwa dia masuk ke dalam gerbang OR ya. Oke, misalnya di sini ada dua inputan A dan O. A 01, O 00, maka hasil outputnya 0 dan 1. Nah, begitu juga dengan kaidah kedua, kaidah ketiga, dan kaidah keempat ya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi di sini ada tugas, silahkan dikerjakan ya, teman-teman, untuk tugas aljabar Boole ya. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu sampai di sini sebelum kita membahas ke peta Karnoff ya, teman-teman. Dan silakan pelajari saja gambar yang sudah saya sajikan nanti sambil saya meletakkan pembahasan tentang modul ini. Jadi teman-teman bisa pelajari seperti apa modulnya. Yang jelas cara menghitungnya jangan lupa kalau misalnya dia masuk asosiatif berarti ada dua inputan yang harus dimasukkan ke gerbang selanjutnya gitu ya. Oke, teman-teman, nanti saya akan coba buat simulasi untuk gimana sih menentukan apakah ini bisa atau tidak ya. Tapi teman-teman silahkan coba dulu, ada dua soal ya. Kalau gitu saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.